Perjalanan tahun 2025 sudah memasuki babak-babak akhir. 3 bulan ke depan akan terjadi pergantian tahun, tapi huru-hara bencana masih tak berkesudahan. Tanda-tanda alam kembali dalam kendali harmoni masih belum terlihat. Malah, seorang anak indigo meramal bakal terjadi peristiwa-peristiwa besar. Salah satu yang menakutkan adalah sinyal datangnya gempa megathrust, atau sekurang-kurangnya akan terjadi tsunami kecil di pesisir selatan Pulau Jawa. Akibatnya akan sangat merugikan masyarakat karena merusak banyak fasilitas di sepanjang pantai selatan Jawa. Tapi benarkah bencana seperti tanah longsor, gunung meletus, hingga berbagai macam kecelakaan juga masih akan terus terjadi di sisa perjalanan menuju tutup tahun? Mengerikan, bencana alam belum ada tanda-tanda mereda. Hingga melewati pertengahan bulan Oktober masih banyak ancaman bencana yang membuat cemas. Selain cuaca panas yang ekstrim, masih banyak bencana yang pertandanya bermunculan, termasuk gempa megathrust yang diramal seorang anak indigo. Minimal, jika megathrust tidak terjadi, akan ada tsunami yang melanda pesisir selatan Pulau Jawa. Gelombang air laut yang melonjak dahsyat bisa menghempaskan apa saja yang diterjang. Sementara itu, bencana lain juga masih berbaris, menunggu giliran membuat kerusakan. Lantas, apa yang harus dilakukan agar selamat? Benarkah di tahun ular kayu ini semua yang buruk bisa terjadi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati. Tidak ada pilihan selain berhati-hati menghadapi sisa tahun 2025 yang tinggal 3 bulan lagi. Roy Kiyoshi, yang dikenal sebagai anak indigo, melihat banyak pertanda buruk yang akan terjadi di penghujung tahun ini. Cuaca ekstrem yang saat ini didominasi oleh panas yang melebihi biasanya juga menjadi pertanda datangnya wabah. Dalam pandangan mata batin Roy Kiyoshi, tanda-tanda munculnya virus yang mengganggu pernafasan sangat nyata. Meski belum bisa didefinisikan secara persis, tapi gejalanya akan sangat mirip dengan virus corona 5 tahun silam. Saya ngelihat juga dalam penerawangan saya adanya virus-virus yang menyebar lagi ke Indonesia, seperti HMPV, kemudian juga chickenpox, dari virus-virus yang menyerang pernafasan. Itu yang sistem kekebalan tubuh juga ada. Jadi bencananya merata antara alam semesta, itu ada semacam udara panas seperti kebakaran di salah satu hutan. Itu bencana. Ya, mungkin Kalimantan seperti itu, aku lihat ada kebakaran. Selain ada virus, yang juga menakutkan adalah potensi tsunami yang mengancam pesisir selatan Pulau Jawa. Celakanya, tsunami ini akan diiringi bencana lain, termasuk banjir bandang hingga tanah longsor. Ya, jadi dalam tahun 2025 menurut prediksi dan penerawangan saya itu akan ada air yang tinggi, mungkin kayak semacam air bah sekitar 2-3 meteran. Tapi saya masih belum mendeteksi area mana yang terkena dampaknya, tapi tentunya ini adalah pesisir pantai Pulau Jawa juga. Dan ini bisa dikatakan banjir bandang juga, ataupun bisa dikatakan tsunami kecil. Tapi untuk korban lebih lanjut saya belum dapatkan vision. Tsunami yang bisa menyasar pesisir selatan Pulau Jawa sesungguhnya bahaya yang relatif kecil. Sebab
Yang dilihat Roy Kiyoshi bukan sekadar tsunami, tapi gempa megatrust yang sangat dahsyat. Dalam tatanan sosial, gempa yang menguncang terjadi akibat masih terjadi penghilangan nyawa manusia. Satu pria, satu wanita, aku ngerasa seperti itu. Saya ngelihat adanya megatrust tapi tidak sempat terjadi. Ada gejalanya, tapi belum sempat terjadi. Kalau itu yang saya lihat sih. Tidak boleh lengkah, terutama untuk para pemakai pengguna jalan. Ada sinyal terjadinya kecelakaan maut, terutama di jalan tol yang menghubungkan kota Bandung. Kecelakaan ini akan menjadi berita sangat tragis, karena memakan korban yang tidak sedikit. Di dalam tragedi jalan tol itu, juga muncul nama populer yang wajahnya sangat dikenal publik. Ia akan menjadi salah satu korban kecelakaan tersebut. Kecelakaan udara tentu masih akan ada lagi. Dalam penerawangan batin saya, ada lagi kecelakaan dalam Cipularang di tol yang ternama. Kemudian juga tentunya juga saya ngelihat bisa jadi kemungkinan kecelakaan tersebut atau ada public figure yang meninggal juga akibat kecelakaan. Ya, itu tahun 2025. Ya, mudah-mudahan seperti yang saya bilang, semoga itu kecelakaan tidak terjadi ya, karena kan kasihan juga. Di tengah suasana alam yang tidak menentu dengan mengirimkan banyak bencana, kondisi perekonomian juga melambat, kasus-kasus korupsi datang dan pergi. Roy Kiyoshi melihat akan ada kasus korupsi sangat besar yang terungkap ke ruang publik. Situasinya itu akan memperparah kondisi perekonomian yang terus melambat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berhemat menghadapi kondisi ekonomi yang belum membaik. Sementara itu, lapangan pekerjaan juga masih belum tersedia untuk mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Karena situasi kerjaan dan ekonomi tahun 2025 itu agak slow. Jadi kita harus tahun 2025 itu belajar hemat. Harus mengetahui kebutuhan apa keinginan. Karena beberapa aspek usaha aku lihat dalam ramalan saya nih ya, ada banyak yang dipecat-pecatin, di PHK-PHK-in. Itu akan semakin banyak dan akan beralih ke digital AI dan online. Toko-toko offline beberapa mungkin baju ada yang sepi gitu. Aku ngelihat dalam 2025 kasus korupsi itu banyak banget. Malah orang-orangnya ditangkap-tangkepin tuh makin rame. Koruptor-koruptor banyak banget, lebih banyak dari tahun 2024 itu masuk jadi pakai baju orange atau pakai baju tahanan. Itu banyak banget masuk. Di sistem pemerintahan yang baru ini ya ada kabar baik, ada kabar buruk. Koruptor ya musnah. Untuk kasus narkoba ada. Ya, public figure juga ada. Tahun ini memang menjadi tahun yang sangat berat untuk dijalani. Tidak hanya bencana alam yang menjadi faktor pemberat, tapi juga karakter tahun ular kayu yang ternyata juga membuat suasana semakin tidak menentu. Hubungan kawan dan lawan seperti sama saja. Karena seorang kawan bisa tiba-tiba menjadi lawan, sifat ular yang menggigit dengan bisa mematikan juga harus diwaspadai. Untuk orang-orang akan beruntung di show ular kayu, tapi harus berhati-hati dengan kawan atau lawan. Karena sifat karakter ular itu sangat susah ditebak. Ular berbeda dengan anjing. Anjing kalau dikasih makan, show anjing misalnya ya, kalau di dalam urutan show, anjing kalau dikasih makan sama majikannya dia nggak akan gigit. Tapi kalau ular dikasih makan sama majikannya, tapi tangan kita juga bau amis dan dia juga lagi lapar, ular juga bisa matok kita. Jadi intinya adalah kita harus harus waspada. Ini lawan atau ini kawan atau lawan, ini baik beneran atau mau ada istilah maunya, ada maunya. Itu sih sebenarnya karakter ular. Lantas bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional? Benarkah akan tetap mengalami pelemahan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was.
Kehidupan memang masih terasa berat hingga menjelang akhir tahun 2025. Rasanya menjadi tahun yang tidak mudah untuk dilalui karena banyak beban kehidupan yang harus ditebus. Berbagai persoalan, termasuk yang menimpa bangsa ini, datang silih berganti. Gesekan pun sering terjadi di tengah kehidupan yang sulit. Masyarakat seperti bisa dengan mudah dipicu dan dipacu emosinya. Roy Kiyoshi kemudian mengajak siapa saja untuk berbuat baik, serta memanjatkan doa-doa supaya semesta tidak lagi mengirimkan bencana. Memang ya ada gesekan-gesekan itu masih ada. Sebenarnya ini nggak ada, alam semesta itu nggak ada kayak balas-balasan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi dengan alam, karena perbuatan memang sudah seperti itu kali ya. Sebenarnya sudah jalannya seperti itu, ya terjadilah seperti itu. Situasi yang serba tidak menentu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara terasa semakin tidak mudah untuk dijalani. Kondisi perekonomian juga mengalami kemerosotan paling tajam. Bersamaan dengan itu, terjadi ketegangan antar warga yang mengakibatkan terjadilah gesekan-gesekan. Di antara semua itu, Roy Kiyoshi melihat secara batin ada ketegangan yang meningkat. Pasti banyak ya, masih banyak yang terpatah, terutama dalam perubahan situasi politik juga. Dan aku ngerasa aku nggak bisa lihat itu bendera-bendera apakah cuma spanduk tulisan yang ujaran panas ya, jadi topiknya nggak enak banget. Itu aku lihat banget di kepala aku, jadi kayak ada bakar-bakar banget kayak gitu-gituan. Tapi aku belum berani ngungkapin kalau ini jadi kapan dan sama siapa dan siapa yang terlibat. Jadi ya pesan aku ketika itu panas datang, kita mawas diri aja, udah kita diem aja. 3 bulan menuju tutup tahun, kondisi perekonomian memang sangat memprihatinkan. Tidak ada pergerakan sama sekali karena cenderung terus mengalami tekanan. Walaupun sudah mendapatkan gambaran, tapi Roy Kiyoshi belum ingin menggambarkan secara jelas. Menurutnya, semua masih serba samar-samar. Walaupun sudah ada gambaran, tapi Roy merasa penglihatan batinnya belum cukup untuk menarik garis kesimpulan. Iya, pastinya aku masih was-was kejadian seperti panasnya ekonomi di Indonesia dan pemerintahan seperti itu sih. Cuma untuk lihat jelas secara jelas, vision itu masih belum berani saya ungkap. Ya mudah-mudahan pesan dari Roy Kiyoshi semua aman-aman aja. Kita berbuat baik aja, biar alam semesta dan kondisi di Indonesia baik-baik. Kita, itu aku selalu bilang, kita cukup berbuat baik aja, kita jangan mencampuri urusan orang lain ketika mereka lagi kena kasus. Kondisi perekonomian memang belum ada perbaikan. Sementara itu ketegangan sosial juga menjadi ancaman karena muncul potensi saling bergesekan. Lalu apa yang harus dilakukan? Mengapa Roy Kiyoshi mengingatkan untuk memperkuat spiritualitas dalam diri kita? Apa yang sesungguhnya akan terjadi? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kini, mendeteksi gerak semesta memang menjadi sangat sulit. Sebab, alam yang mulai tidak ramah sehingga sulit ditebak arah dan gerakannya. Tinggallah umat manusia yang harus terus dihajar banyak peristiwa alam yang menakutkan. Bencana datang silih berganti, seolah menguji kesabaran kita semua. Seperti tidak ada yang bisa diperbuat, selain berbuat baik sehingga kebaikan pula yang akan datang menghampiri. Berbuat baik, kini jadi pesan moral paling penting untuk menyelamatkan segala sesuatu dari mara bahaya. Pesannya yang selalu berbuat baik terus ya. Siapapun kita harus banyak berbuat kebaikan, apapun itu bentuknya. Dan ya, berbuat baik, kejujuran adalah nomor 1 juga.
mengajak ke pokoknya tetap menjaga hubungan harmonis juga manusia lainnya dengan alam semesta juga. Itu pesan aku. Jadi kita berbuat baik sendiri juga, nggak usah ikut campur orang lain. Bencana alam yang terus berdatangan, bahkan hingga menjelang akhir tahun ini, sepertinya masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Kondisinya semakin memprihatinkan karena banyak persoalan lain di luar bencana alam yang tak berkesudahan. Selama ini, seperti tidak ada yang mampu menyelamatkan diri kecuali Tuhan. Maka mari terus meminta pertolongan Tuhan agar hidup yang berat bisa dilewati dengan ringan. Moga-moga itu nggak kejadian. Jadi ya kita harus banyak doa, banyak berbuat baik kepada semua umat manusia, baik yang rambutnya pirang, rambut putih, segala macam, kulit sawo matang, kulit ini. Kita harus banyak berbuat baik. Semoga insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Kita harus banyak doa, kita harus banyak kuatkan spiritual kita. Apa yang terjadi di tahun 2025 ini semoga tidak terhempas ke kalian gitu. Jadi kena PHK lah, atau bencana lah. Menuju tutup tahun, rasa-rasanya belum ada yang menggembirakan. Kondisi alam juga masih penuh dengan tanda bahaya. Belum lagi kesulitan ekonomi serta banyak potongan problematika hidup lainnya. Tapi semogalah Tuhan yang Maha Melindungi tidak memberi cobaan hidup yang tak mampu kita atasi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.